Ternyata banyak manusia yang bisa mencapai dunia matahari. Biasanya manusia hanya bisa mencapai dunia bawah, dan mereka mengira itulah keseluruhan Pulau Elba. Tak heran banyak orang yang ketakutan dan melarikan diri dari sana karena dunia bawah memiliki banyak binatang buas. Para kru bajak laut tepi jerami pun mendengar penjelasan Jaro sambil menikmati pesta. Di tempat itu terlihat beberapa raksasa tertarik kepada Jinbei dan Brook karena mereka belum pernah melihat ras lain selain raksasa dan manusia biasa. Kemudian Oso menceritakan berbagai kisah petualangan seru yang dilakukan oleh bajak laut tepi jerami kepada para raksasa di sana. Salah satunya soal pertarungan melawan Ors di Pulau Trailer Bark dulu. Mendengar Ors disebut, seorang raksasa pun bilang bahwa Ors merupakan pejuang legendaris yang ganas di antara ras raksasa. Setelah itu, Gear berbicara dengan Rod. Dia memaksanya untuk meminta maaf kepada bajak laut tepi jerami. Melihat Rod meminta maaf, membuat Zoro berkata bahwa sang raksasa itu sangat beruntung karena waktu di jembatan, Usopp menghentikan Zoro untuk menebas. Jika saat itu Zoro menebas Rod, maka kepalanya pasti sudah melayang. Kata-kata Zoro ini bukan hanya sekadar ancaman, melainkan memang suatu kebenaran. Rod sudah paham seberapa besar kekuatan Zoro, sehingga jika Zoro mau, raksasa seperti dirinya, kepalanya pasti sudah ditebas kapan saja. Rod pun menjelaskan hampir semua raksasa di Elbaf memiliki impian untuk menjadi dewa matahari dan menguasai dunia. Itulah mengapa dia menciptakan negeri Lego dan berperan sebagai dewa matahari di sana. Ketika dewa matahari disinggung, para raksasa pun mulai berdebat mengenai sang dewa itu. Sebagian dari mereka percaya bahwa dewa matahari adalah dewa pembebas, namun sebagian lainnya percaya bahwa dewa matahari sebenarnya adalah dewa pembawa kehancuran. Jadi kepercayaan tentang Nika tidak hanya satu, melainkan ada dua versi yang berbeda. Jaro pun menjelaskan mengapa bisa seperti itu. Dewa matahari berasal dari mitologi Elbaf yang disebut sebagai Halley. Namun kisah mitologi itu ditulis dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh orang-orang, sehingga wajar bila muncul berbagai interpretasi soal Nika. Jaro juga menambahkan, menurut mitos yang dia ketahui, dunia ini sebenarnya sudah mengalami kehancuran sebanyak 2 kali. Saat Jaro berbicara, muncul siluet yang memperlihatkan seperti apa sosok Nika. Penggambaran Nika ini mirip seperti siluet yang muncul saat Wushu menceritakannya di Pulau Onigashima, tapi kali ini dengan detail yang lebih lengkap. Nika memiliki rambut putih yang panjang dan keriting. Di lehernya pun tampak ada awan putih yang menjadi semacam selendang. Lalu Nika juga memakai kain di pinggangnya dan menggunakan pedang serta perisai. Begitulah penampilan lengkap dari sang dewa matahari tersebut. Jaro bilang, apakah Nika akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia atau justru menjadi penghancur yang membawa bencana besar? Tidak ada yang tahu tentang itu dengan pasti. Namun satu hal yang pasti, Nika selalu muncul ketika dunia akan berubah. Itulah mengapa para penguasa takut dengan kemunculan sang dewa matahari yang legendaris itu. Menurut Jaro, entah apapun peran Nika sebenarnya, tapi berhubung dia merupakan dewa matahari, maka orang-orang yang mencari harapan memandang kepadanya tanpa terkecuali bahwa sosok Nika yang dibicarakan oleh Jarul pasti sama seperti yang dinantikan oleh Bonnie. Luffy pun bilang, dari penggambaran Jarul mengenai Nika, sang dewa itu memang memiliki beberapa kemiripan dengan Luffy dalam mode Gear 5, sehingga tak heran bila ada orang yang mengiranya sebagai Nika. Tapi Luffy meyakinkan mereka bahwa dia tidak ada hubungannya dengan sosok tersebut. Luffy bilang begini karena dia masih belum tahu identitas asli dari kekuatannya. Ketika nanti sudah tiba waktu di mana Luffy mengetahui kebenaran dari kekuatan yang dia miliki, maka dia akan memahami bahwa dia bukan sekedar pengguna kekuatan karet biasa, melainkan pengguna kekuatan dewa matahari Nika. Setelah itu, Jarl pun mulai menceritakan tentang Loki dan Raja Harald. Menurutnya, apa yang terjadi kepada mereka mungkin karena keduanya ingin menjadi Nika dengan versi yang berbeda. Mendengar nama Loki disinggung membuat Luffy langsung bertanya, apakah Loki adalah orang baik? Semua raksasa pun terkejut mendengar Luffy bertanya seperti itu. Raksasa pun menceritakan tentang berbagai kenakalan dan ulah dari Loki sejak kecil. Dia adalah sang pangeran terkutuk yang telah menimbulkan banyak kekacauan di sana. Rupanya sebelum Loki lahir, Raja Harald telah mendapatkan ramalan bahwa dia akan mati di tangan putranya sendiri. Tak lama setelah kelahiran Loki, sang pangeran itu langsung berulah dengan menghabisi kuda keberuntungan milik keluarga kerajaan. Peristiwa itu pun terjadi pada tahun yang sama di mana Big Mom membunuh Joru, pejuang legendaris Elbaf yang menjadi sahabat dari Jaru. Sejak saat itu, bencana menimpa Elbaf silih berganti. 1 tahun setelah pangeran Loki lahir, sang ratu meninggal dunia. Entah apa penyebabnya, tapi sepertinya para raksasa mengaitkan hal ini dengan kutukan atau kesialan yang dibawa oleh Loki. Loki pun tumbuh menjadi anak nakal yang suka bermain di dunia bawah, padahal di sana tempat yang berbahaya. Dia mengalahkan banyak hewan buas di sana dan menaklukkan monster-monster terkuat yang menghuni negeri itu. Hal tersebut dengan jelas menegaskan kekuatan besar yang Loki miliki, walau dia masih seorang anak kecil. Bahkan pada usia ke-10 tahun, ada momen di mana dia melepaskan para monster yang dia taklukkan di dunia bawah ke dunia matahari, sehingga kekacauan besar terjadi di desa-desa. Bagi Loki, itu mungkin hanya sekadar kejahilan kecil, tapi hal tersebut membawa kehancuran dan membahayakan hidup para raksasa. Seiring berjalannya waktu, dengan statusnya sebagai pangeran dan kekuatannya yang buruk, para raksasa bilang Luffy pasti
bisa membayangkan kengerian apa yang Loki timbulkan di Elba. Jaru lalu menjelaskan alasan mengapa ada pedang yang menancap di kepalanya. Itu karena dia mencoba untuk menghentikan Loki yang hendak menghabisi sang raja. Kemudian ketika Raja Harald sudah mati, Loki memutuskan untuk pergi ke dunia luar. Sama seperti di Elbaf, dia juga menimbulkan banyak kekacauan di luar sana. Sampai akhirnya ada orang yang menghentikannya 6 tahun lalu. Orang itu adalah Sang si rambut merah. Sang yang mengalahkan Loki pun menangkapnya dan membawanya kembali ke Pulau Elbaf. Jadi di sini terungkap bahwa Sang tidak mengalahkan Loki di Elbaf, melainkan di luar Pulau Elbaf. Luffy sangat senang ketika dia mendengar nama Sans disebut dalam cerita itu. Saat para raksasa membicarakan Loki, Zoro memperhatikan ada yang aneh dengan Luffy. Zoro menyadari bahwa Luffy sudah bertemu dengan Loki, sehingga dia mengingatkan Luffy untuk tidak percaya satu kata pun yang diucapkan oleh orang semacam itu. Luffy menanggapi dengan bilang, Loki mengaku dia tahu keberadaan soal Shanks. Luffy sangat ingin bertemu dengan Shanks sehingga dia mau membantu Loki agar bisa mendapatkan informasi. Zoro pun merasa Luffy sebenarnya ditipu oleh sang pangeran tersebut. Insting Zoro memang sangat kuat, bahkan yang terkuat di antara bajak laut topi jerami. Sehingga meski dia belum bertemu dengan Loki secara langsung, tapi Zoro sudah tahu bahwa Loki sebenarnya telah menipu Luffy. Secara sembunyi-sembunyi, Nami muncul di sana. Nami bilang, apapun yang mereka rencanakan, jangan coba-coba berpikir mereka bisa pergi tanpa Nami. Zoro pun berkata, dia akan membantu mencari kunci untuk rantai Loki. Tapi dia dan Nami harus ikut bersama Luffy menemui sang raksasa itu. Meski Zoro tahu bahwa Loki pasti telah menipu Luffy, tapi dia tetap menemani Luffy untuk melepas rantai Loki. Karena bagaimanapun juga, Luffy adalah kapten, dan keputusannya adalah hal yang mutlak. Zoro sangat menghargai semua keputusan Luffy, meskipun dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang salah. Luffy, Zoro, dan Nami pun pergi dari sana menggunakan kapal awan. Menariknya, yang menemani mereka di kapal itu adalah Rod. Rod pun disetrum oleh Nami, dan sekarang dia berbicara dengan Nami dan Zeus. Rod berkata, suatu kehormatan bagi dirinya karena dia adalah navigator, sama seperti Nami dalam bajak laut topi jerami. Nami lalu mengingatkan Rod untuk tidak macam-macam lagi. Alasan mengapa Nami mau ikut bersama Luffy dan Zoro sebenarnya karena dia berniat berburu harta karun di kastil Elba. Cerita kemudian beralih ke dunia bawah. Diperlihatkan dua orang berjubah misterius telah tiba di sana dan bertemu dengan Loki. Seperti yang bisa kita duga, dua orang itu adalah kesatria suci. Menariknya, tujuan mereka mencari Loki ternyata untuk merekrut raksasa tersebut menjadi anggota baru kesatria suci. Jadi kesatria suci tidak semuanya harus berasal dari Tenryubito, melainkan bisa juga dari orang luar. Tentu saja, Loki langsung menolak. Dia bilang dia tidak mau menjadi sampah seperti mereka. Kesatria suci yang mirip dengan Shanks lalu bertanya kepada temannya apa saja informasi yang mereka miliki tentang Loki. Si wanita yang memakai perban pun menjawab, para agen pemerintah dunia yang telah dikirim ke Elbaf semuanya diserang oleh seekor gagak raksasa dan langsung menghilang, sehingga mereka tidak bisa menemukan informasi tentang kelemahan Loki atau semacamnya. Wanita kesatria suci itu dikonfirmasi bernama Gunko. Setelah menjawab pertanyaan dari kesatria suci yang mirip dengan Shanks, Gunko pun melepas jubahnya karena merasa kesal akibat sikap kurang ajar Loki. Di sana, Gunko memperlihatkan sedikit dari kemampuannya. Dia mengubah lengan blazer yang dia gunakan menjadi perban dan siap untuk menyerang Loki. Dia ingin segera menghabisi Loki, tapi kesatria suci yang mirip dengan Shanks memintanya untuk tidak terburu-buru. Tiba-tiba muncul serigala raksasa yang merupakan teman sang pangeran itu di dunia bawah. Serigala tersebut langsung menyerang kesatria suci, tapi Gunko dapat mengatasinya dengan sangat mudah. Perban dari Gunko dililitkan ke leher sang serigala itu, lalu Loki pun tampak khawatir dengan keadaan serigala tersebut. Melihat hal itu, membuat kesatria suci yang mirip dengan Shanks langsung berkata, jika Loki berubah pikiran dan mau menerima tawaran mereka, serigala itu akan dibiarkan hidup. Namun pendirian Loki tidak goyah. Loki bilang kepada sang serigala untuk beristirahat dengan tenang. Loki berkata, tentu ada kesedihan dan kemarahan akibat kematian temannya itu, tapi sebagai seorang pejuang, dia tidak kehilangan ketenangan di hadapan kematian. Loki juga menegaskan bahwa dia akan menelan semua kemarahan dan meluapkannya untuk menghancurkan dunia. Dengan disorotnya Luffy, Zoro, dan Nami, serta disorotnya Loki dan dua kesatria suci, maka mereka akan menjadi karakter-karakter penting yang berperan besar dalam arc Elbaf ini. Jika Loki akan berada di pihak Luffy, maka Luffy akan melawan kesatria suci yang mirip dengan Shanks. Sedangkan Zoro tentu akan melawan Gunko, si kesatria suci wanita yang berbalut perban. Namun jika ternyata Loki tetap akan menjadi antagonis utama, maka Luffy akan melawan Loki. Zoro akan melawan kembaran Shanks, sedangkan Nami bersama Zeus akan melawan Gunko, si wanita